Maulina 001, Advent 007, kelompok kelompok 3, 3 Seventeen. Seventeen. Secara alamiah, cahaya matahari yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas dan menghangatkan bumi. Sebagian dari panas ini akan diserap oleh permukaan bumi, dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa luar sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Nah, prinsip kerja ini mirip seperti prinsip kerja rumah kaca. Sebagian panas yang dipantulkan tersebut akan diserap kembali oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi oleh gas yang disebut gas rumah kaca, sehingga sebagian panas akan terperangkap dan menghangatkan bumi. Gas ini terdiri dari CO2, metana, dan N2O. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini terjadi akibat asap kendaraan ataupun kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Selain itu, kegiatan pembangunan yang semakin pesat, khususnya sektor industri pabrik, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Bahan-bahan di permukaan bumi yang berperan aktif untuk mengabsorpsi hasil pembakaran tadi ialah tumbuh-tumbuhan, hutan, dan laut. Namun, kegiatan pembangunan terkadang mengharuskan manusia melakukan penggundulan hutan tanpa adanya penanaman kembali, atau kita bisa sebut dengan kegiatan deforestasi. Nah, akibat dari deforestasi ini yaitu kadar CO2 yang ada pada bumi tidak seimbang dan terjadi peningkatan gas rumah kaca yang meningkatkan panas bumi. Gas rumah kaca dapat berupa karbon dioksida, CH4 atau metana, kemudian nitrogen oksida atau N2O, lalu H2O atau uap air, kemudian klorofluorokarbon atau CFC, serta ozon atau O3. Dinamakan efek rumah kaca karena memiliki prinsip kerja yang sama dengan greenhouse, di mana cahaya yang masuk ke dalam greenhouse akan memberikan panas dan terperangkap di dalam greenhouse tersebut, di mana panas tersebut akan digunakan tanaman untuk melakukan proses pertumbuhan. Hal ini sama prinsipnya dengan cahaya matahari yang masuk ke bumi akan dipantulkan ke atmosfer, kemudian ditangkap dan dipantulkan kembali oleh gas-gas rumah kaca. Berbagai aktivitas manusia memicu pancaran gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga konsentrasinya akan semakin tinggi. Kondisi ini mengakibatkan sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi akan sulit lewat dan menjadi terperangkap dan dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, sehingga dengan adanya pemanasan global dapat mengganggu ekosistem dan mekanisme biota di bumi. Perubahan iklim global secara ekstrim ini dapat mengakibatkan kebakaran, gunung-gunung es mencair, temperatur yang cenderung meningkat, menurunkan produktivitas pertanian, beberapa hewan punah, bahkan dapat memicu penyakit. Bumi ini sebetulnya secara alami menjadi panas karena radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer. Panas ini sebagian besar diserap oleh permukaan bumi lalu dipantulkan kembali ke angkasa. Karena adanya gas rumah kaca di atmosfer, sebagian panas tetap ada di atmosfer sehingga bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tanpa efek gas rumah kaca ini, suhu rata-rata dunia bisa menjadi minus 18 derajat Celcius. Upaya mengurangi efek rumah kaca, diantaranya meningkatkan kesadaran cinta lingkungan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi penggunaan SDA yang tidak perlu, menghemat penggunaan energi listrik, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik, menggalakkan reboisasi, dan membatasi penggunaan plastik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan inovasi sebagai masyarakat yang memanfaatkan keberadaan hutan, yaitu membentuk organisasi atau komunitas non-pemerintah dalam mengelola hasil hutan, dan mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait program afforestasi, kemudian membuat sistem regulasi yang ketat dan mengadakan reboisasi setelah melakukan pemanfaatan, kemudian mengadakan sistem cap and trade terkait emisi. Demikian pemaparan dari kelompok 3 terkait gas rumah kaca dan pemanasan global. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Kiranya, setelah kita melihat dampak buruk berlebihnya gas rumah kaca bagi bumi, kita bisa meningkatkan kepedulian kita dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Sekecil apapun itu tindakannya. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang dan ke depannya, mari kita bisa melindungi bumi, melindungi rumah kita bersama.